Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ibu-ibu? Sudah hari Senin ya. Udah jam segini mestinya udah kelar masak dong ya. Oke, hari ini, di hari Senin ini, saya akan mencoba untuk berbagi eh, tentang silabus materi matematika kelas 7 semester 1. Sebentar ya, ini saya share dulu. Oke. Oke, dah. Jadi gini, seperti janji aku kemarin, bahwa hari ini saya mau share tentang silabus materi matematika untuk kelas 7 semester 1. Karena baru ini yang baru dikerjain ya. Yang lainnya masih ongoing. Kenapa saya pilih kelas 7 dulu? Karena kebetulan anak saya juga mau masuk kelas 7. Dia baru aja lulus SD, kemudian dia mau masuk SMP. Dengan adanya wacana bahwa satu semester ini anak akan belajar di rumah, baru masuk nanti semester 2, artinya selama 6 bulan ke depan anak saya akan masih belajar dari rumah dengan panduan guru masing-masing. Saya agak bersyukur kemarin pas 3 bulan kemarin, gurunya anak-anak sangat aktif ya untuk memberikan tugas, kemudian memantau pekerjaan anak-anak juga. Cuman memang ada beberapa hal yang masih kurang sih kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau misalnya apakah ibu-ibu yang lain mengalami hal yang sama dengan saya, bahwa guru memang agak jarang untuk mempresentasikan pembelajaran secara online, materi secara online. Mereka seringnya cuma kasih tugas aja via WhatsApp, kemudian tugasnya difotoin, kirimnya via WhatsApp lagi. Cukup dimengerti sih, karena memang kalau pembelajaran online itu erat kaitannya dengan 2 hal. Pertama, itu adalah kesiapan gurunya sendiri untuk bisa mempresentasikan secara online. Kedua adalah fasilitas. Fasilitas itu apa? Pertama itu online, pasti butuh internet. Nggak ada internet nggak bisa online, ya nggak? Terus kemudian kedua media belajar. Media belajarnya itu mau pakai smartphone boleh, mau pakai laptop boleh. Alangkah lebih baiknya memang pakai laptop memang ya. Oke lah kita memang harus beradaptasi ya dengan situasi masa pandemi COVID-19 ini dengan semua keterbatasan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita masih bisa melakukan maksimal, yang penting support orang tua untuk pembelajaran anak-anak itu juga maksimal. Artinya ya harus dipantau lah. Jangan mentang-mentang belajar di rumah terus santai. Terakibatnya fatal. Begitu dia masuk semester 2, nggak bisa ngikutin pelajaran. Ya kan? Karena kan pelajaran di semester 1 nggak bisa diulang di semester 2. Karena di semester 2 juga guru sudah memiliki konten-konten indikator materi yang harus mereka penuhi, harus mereka kejar juga di semester 2 gitu. Nah, belajar matematika itu memang yang agak repot adalah karena dia berkesinambungan dan berurutan. Kalau misalnya nggak pelajarannya yang sebelumnya kita nggak ngerti, kemudian dimasukin konsep yang baru, itu anak-anak biasanya struggling banget. Agak repot gitu. Jadi sebaiknya per bab itu tuntasin sampai bisa, udah bisa naik lagi ke bab yang lain gitu. Nah, mumpung belajar di rumah, orang tua bisa memantau 100% kerjaan anak-anak. Jadi ya memang orang tua harus bisa ngebimbing banget nih. Jadi video ini memang saya khususkan untuk orang tua ya, bukan buat anak-anak. Jadi minimal kita dulu pernah belajar gitu loh zaman SMP kan. Jadi ya sekarang recall lah, walaupun dalam banget nge-recall-nya, tapi ya minimal masih ada lah inget-inget dikit ya. Jadi langsung aja, selama 1 semester ke depan, itu anak kelas 7 itu akan mempelajari 4 bab. 4 bab itu isinya adalah bab 1 tentang bilangan, bab 2 himpunan, bab 3 aljabar, dan bab 4 tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Ini yang saya bilang belajar matematika itu harus berurutan ya ibu-ibu ya. Ingat, berurutan.
Jadi ibu-ibu nggak bisa ujuk-ujuk ngajarin tentang aljabar kalau dia nggak ngerti bilangan nama himpunan. Apalagi ibu-ibu ngajarin langsung bab 4. Totally. Udah anaknya stres. Kamunya ngomel ke anak kamu, anaknya frustasi, akhirnya bete. Udahlah, nggak mau belajar. Nah, itu yang paling bahaya. Kita harus bisa memberikan gambaran yang enak untuk anak-anak sehingga mereka tertarik gitu. Kan dari dulu matematika itu pelajaran yang memang kayaknya agak sulit disukain gitu ya sama anak-anak gitu. Nah, apalagi kalau kita mempresentasikannya bahwa matematika susah tahu gini, ini susah jadi harus belajar gini-gini. Kamu pengen anak kamu belajar tapi kamu nggak bisa ngajarin anak kamu, so gimana gitu loh. Nah, kalau anak masih sekolah setiap hari, gurunya jelasin masih oke. Tapi di situasi seperti ini, kita udah nggak bisa kompromi lah ya. Ya udah gitu, kita ngikutin anjuran pemerintah. Dan we must do what best for now. Gitu. Nah, ini adalah salah satunya aku bantu kalian, emak-emak di rumah, untuk bisa penggait anaknya belajar matematika. Dengan cara apa? Kamu harus tahu dulu. Kamu harus tahu dulu duluan belajar, baru kamu ajarin anak kamu gitu ya. Minimal tahu akan dipelajari apa sih selama 1 semester besok. Ini aku baru bikin kelas 7 ya, nanti menyusul kelas 8, 9, 10, 11, 12. Nanti kalau kelas 12 kan udah nggak ada pelajaran baru. Dia udah tinggal ini aja, level soalnya aja lebih sulit. Gitu. Tapi pelajaran barunya udah nggak ada kalau di kelas 12. Oke, jadi tentang bab 1, itu kita akan mempelajari tentang bilangan. Semua bilangan. Jadi ini adalah konsep pertama anak-anak belajar matematika, yaitu bilangan. Yang mereka pelajari, yang mereka tulis di pelajaran matematika itu semua tentang angka, notasi, lambang bilangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dimulainya adalah dengan bilangan. Kalau bab 1 ini anak-anak survive, udah kesananya keseret-seret. Jadi jangan biarkan anak-anak menderita karena kesalahan kita gagal untuk memberikan konsep ini kepada anak-anak. Ini konsepnya sederhana kok. Ini bukan pelajaran yang susah. Bab 1 bilangan kelas 7, kita emak-emak bisa ngajarin. Yang penting kamu belajar duluan. Kasih waktu ya sambil masak gitu ya, 1 jam belajar dulu, kemudian ajarin anaknya bisa. Yang penting kamu sudah tahu dulu apa yang mau kamu ajarin ke anak-anak gitu loh. Jangan sampai overlapping ya. Kalau belajar matematika jangan overlapping, nanti anaknya bisa pusing nanti. Jadi pertama, ajarin bilangan. Bilangan itu apa? Itu klasifikasi bilangan dalam matematika itu apa? Nanti itu ajarin sama kamu, gitu ya. Ini saya memberikan video ini untuk para ibu-ibu dan para emak-emak yang pada ribet sama pelajaran matematika. Itu bukan mau ngajarin kalian matematika, bukan. Tapi saya hanya mau kasih tahu bahwa ini materinya ini loh. Untuk belajarnya ya kalian belajar sendiri ya, cari buku atau lihat di internet ya, bisalah macam-macam. Yang penting sudah tahu bahwa batasan indikator materi untuk bab 1 bilangan kelas 7 adalah ini. Setiap level itu akan terus belajar bilangan. Nanti kelas 2 ada belajar lagi bilangan, tapi dia levelnya lebih tinggi lagi. Bilangan apa yang dipelajari. Karena kan bilangan di matematika banyak. Yang paling di SD itu dipelajari yang paling dasar kan bilangan cacah, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan apalagi prima, bilangan pecahan, bilangan pangkat 2, pangkat 3, bilangan kuadrat, itu kan dipelajari di SD. Nah, ini adalah konsepnya dipelajari di sini. Kalau di SD, hanya dikasih tahu cara ngerjainnya gini. Ini loh bilangan anu, cara ngerjainnya gini ya. Ini loh gini. Nah, tapi kalau di SMP, bab 1 bilangan udah masuk konsep. Hati-hati, mempelajari konsep harus dari dasar. Jadi, jangan langsung kasih 1.5 sebelum kamu ajarin 1.1. Oke? Jangan lupa ya, harus berurutan. Next. Himpunan. Bab 2 cerita tentang himpunan. Mungkin kata-kata himpunan ini adalah konsep matematika yang belum diajarkan di SD. Seingat saya belum. Karena saya selalu memantau pelajaran Silinda, seingat saya himpunan belum dipelajari konsepnya di SD. Nah, di SMP, konsep himpunan ini diajarin.
apa yang disebut dengan semesta, apa yang disebut dengan anggota himpunan, yang bukan termasuk anggota himpunan, irisan himpunan, sifat-sifatnya, operasi himpunan. Nah, itu akan diajarkan di bab 2. Untuk apa sih belajar himpunan? Nanti ini dipakai di bab 4 gitu. Nah, bab 3 ini di bab 1 dan bab 2 dipakai di bab 3. Bab 2 dipakai di bab 4. Jadi makanya aku bilang harus berurut. Bab 1 lulus dulu deh, bab 2 lulus dulu, bab 3 lulus dulu, bab 4 pasti enak makainya. Gitu. Nah, ini bab 3 kita belajar aljabar. Aljabar itu adalah intinya matematika. Kenapa dibilang intinya? Karena aljabar inilah yang justru mengimplementasikan, mengaktualisasikan kehidupan nyata kita setiap hari. Contohnya nih, ibu-ibu pasti nggak sadar, tiap hari itu pakai aljabar. Belanja tempe, sayur bayam, kangkung, tomat sekilo, bawang setengah kilo, cabai seperempat, berapa, itu pakai aljabar. Tapi di sistem matematika kita sederhanakan. Kita misalnya kangkung itu X, bayam itu Y misalnya. Terus misalnya kalau beli bawang itu apa, kita misalkan. Jadi matematika justru menyederhanakan kehidupan kita sebetulnya. Kalau kita mau berpikir lebih analitis gitu ya. Untuk mereka yang pada menyukai matematika, itu sebetulnya suka karena mungkin mereka sudah merasa bahwa setiap hari kita melakukan matematika gitu sebetulnya, melakukan perhitungan itu setiap hari. Anak-anak pinter loh, coba tanya deh. Ya udah nanti Mami kasih 20.000 ya, kamu jajanin 12.000 aja. Kembaliannya ntar berapa? Cepet. 8.000 gitu. Cepet. Tapi kalau begitu masuk ke matematikanya, kadang-kadang suka keder ya. Suka nggak mau mikir, tapi kalau ngitungin dalam bentuk kehidupan nyata tuh lebih cepat gitu ngitungnya. Tapi ya itulah kenapa saya menyukai mengajar matematika khususnya untuk anak-anak. Itu karena kita bisa bercerita dari berbagai macam sisi gitulah. Dan nanti problem-problem solving-nya itu cerita-cerita soal ceritanya itu akan ada dalam bentuk aljabar. Ini menarik banget. Terus kemudian bab 4 ini lebih ke ini ya, program linier ya. Program linier ini basicnya adalah aljabar. Jadi mengenal program linier, satu variabel. Apa sih yang disebut variabel yang tadi aku ceritain? Misalnya kalau mangga sama dengan X. Nah, satu mangga harganya 1.000, dua mangga berapa? 2.000. 1X sama dengan 1.000, 2X sama dengan 2.000. X-nya itu variabel. Jadi kalau misalnya dua variabel, misalnya X tambah Y, misalnya 1 kilo mangga tambah 2 kilo jeruk berapa? Mangganya X, jeruknya Y. Nah, itu dua variabel. Nah, seperti itu. Kemudian konsep pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya seperti apa? Sifatnya bagaimana? Cara menyelesaikannya gimana? Misalnya gini, pernah nggak kita berkomunikasi gitu ya sama orang? Ini satu baju sama satu celana berapa sih harganya? Ya itulah sekitar 100.000 gitu. Nah, itu sama. Itu adalah pertidaksamaan. Di matematika juga sama kayak gitu. Jadi 1X tambah 2Y lebih kecil dari 10 misalnya. Nah, itu sebetulnya sama, hanya saya dibentuk dalam notasi kalau di matematika gitu. Menarik sebetulnya. Nanti ya, mungkin kalau kita sudah selesai semua membuat silabus dari setiap level, nanti saya invite anak-anak, ibu-ibu sekalian untuk trial melihat materi matematika di semester 1 untuk kelas 7. Jadi pantengin aja di Facebook page-nya kita, kapan ada undangan nanti kita post di situ. Saya pinginnya sih anak-anak siap lahir batin ya. Maksudnya ini justru lebih menarik karena kalian jadi bisa melihat dalam gambaran besarnya dulu selama 1 semester akan pelajaran apa, kemudian baru mempelajari sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi ibaratnya kalau mimpi gitu ya, kita sudah punya big picture-nya dulu. Oh seperti ini gitu kan, gambaran besarnya. Nah kemudian kita melakukannya sedikit demi sedikit, selangkah-selangkah ya, satu bab, gitu. Satu konsep, gitu kurang lebih. Oke, jadi ini saja video untuk hari ini, yaitu mengenai tentang silabus materi matematika kelas 7. Kenapa saya pilih kelas 7 duluan? Karena anak saya kelas 7 semester besok.
Jadi saya pinginnya saya benar-benar mengajarkan anak saya kelas 7 supaya dia siap secara konsep materi, dia selamat di semester 1 di jenjang. Sebetulnya agak sedih ya, karena dia tuh berpindah dari SD ke SMP gitu. Justru itulah yang paling penting kalau menurut saya ya, sepanjang saya mengajar anak-anak matematika itu yang paling penting itu adalah kelas 7. Karena dia pindah dari jenjang SD ke SMP. Gitu. Kalau dari SMP ke SMA, materi kelas 10 itu mirip sudah dipelajari di kelas 1, 2, 3 SMP gitu. Tapi levelnya lebih tinggi lagi kalau di SMA. Tapi konsepnya sama. Nah, justru saya lebih konsen itu tentang konsep khusus mengajar kelas 7, 8, 9. Saya paling suka ngajar di level kelas itu karena aku ingin memastikan bahwa anak-anak itu mengerti sepenuhnya konsep matematika. Matematika itu tidak sulit, tapi yang penting mengerti gitu. Banyak yang belajar matematika dengan cara menghafal dan membiasakan caranya begini, tapi itu salah. Jadi mempelajari matematika itu nggak usah ngapalin, mengerti. Kalau kamu mengerti konsepnya, apapun bisa kamu kerjakan dengan pengembangan cara berpikir kita. Gitu. Oke ya, segitu aja. Salam hari Senin, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well,